wabarakatuh. Nama saya Kemal Hanafi. Saya dari kelas F1 Manajemen dan nomor NIM saya 1020473. Saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu dasar komunikasi bisnis dan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi tentang pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Adapun menurut para ahli, salah satunya William Albig, yaitu komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Tujuan dalam komunikasi bisnis diantaranya yang pertama memberi informasi, yang kedua melakukan persuasi, yang ketiga melakukan kolaborasi, yang terakhir melakukan integrasi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis memiliki dua bentuk yang lazim yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi. Dua bentuk ini yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi ini diambil dari kata dasarnya yaitu verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan satu kata atau lebih dalam dunia bisnis. Bentuk komunikasi verbal ini digunakan secara tertulis maupun secara lisan dengan struktur dan terorganisasi dengan baik dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau penerima pesan. Dan selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa tanda, simbol, dan tubuh. Namun simbol dan tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Namun komunikasi non-verbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan, kecuali pada sandi Morse yang merupakan bahasa non-verbal, melainkan menggunakan metode tertulis. Yang ketiga yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses kompetisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realitas, tepat waktu, dan dapat diterima. Dan yang keempat yaitu penulisan dan revisi pesan bisnis. Agar pesan bisnis ini efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis pada umumnya terdiri atas 3 tahap sederhana, yaitu 1. Perencanaan pesan, yang kedua menyusun pesan, ketiga merevisi pesan. Dan pesan yang telah disusun atau yang telah dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai,
sebagai kegiatan tahap revisi pesan, yaitu ada 4. Yang ke-1, menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan yang terakhir mencetak pesan. Yang kelima yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Pada dasarnya sama seperti yang disebutkan oleh saya sebelumnya. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komunikasi atau komposisi penyusunan pada pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, audiens, ide, saluran, mengorganisasikan ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, atau merevisi tersebut. Untuk pengorganisasian sendiri, terorganisasi pesan ialah salah satu kegiatan yang telah digunakan untuk dapat mengatur ide-ide dengan berurutan atau logis serta tidak bertele-tele. Dan untuk revisi pesan bisnis halnya juga dapat disebutkan sebelumnya, yaitu pesan yang telah disusun atau yang telah dikaji ulang untuk memastikan apakah ide gagasan tersebut yang diungkapkan sudah memadai atau belum. Dan yang kelima yaitu penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan atau penerimaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau dedukatif. Ada juga pesan negatif, didefinisikan sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral atau kecewa, bisa jadi marah, atau mempengaruhi emosi konsumen. Pesan negatif walaupun membawa berita buruk harus tetap disampaikan. Dan selanjutnya yaitu pesan persuasif. Pesan persuasif itu adalah salah satu cara berkomunikasi dari pengirim atau pesan komunikasi kepada penerima pesan yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi untuk mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola akhir, logika, dan emosional. Dan sebagai outputnya, komunikator melakukan sesuatu yang sadar dan sengaja, baik melalui pesan verbal ataupun non-verbal.